Pantaslah kalau rakyat jelata yang mati budaya Indonesia. Bahwa kenyang itu sudah bervitamin. Halo, si Ebong datang lagi. Minta maaf ya, beberapa bulan yang lalu si Ebong tidak bisa tampil di depan kalian, tidak bisa membuat celoteh-celotehnya karena ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan. Tapi 2021 ini si Ebong akan selalu menemani kita semua tiap minggu. Tapi sebelum saya mulai, saya mengucapkan selamat tahun baru dan salam kangen dari si Ebong. Hari ini celoteh si Ebong berjudul Herd Immunity dan Vaksin. Kita ketahui bahwa semalam kemarin hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 adalah hari pertama vaksinasi nasional. Istana Negara jadi pusat vaksinasi perdana. Pejabat negara mulai daripada presiden, menteri, sampai artis, influencer menjadi orang pertama yang diharapkan menjadi role model vaksinasi nasional. Tujuannya supaya orang tidak ngeri untuk divaksin. Seperti kita ketahui bahwa vaksin ini bukan sesuatu yang baru. Mayoritas negara-negara di dunia sudah memvaksin masyarakatnya, bahkan sejak balita. So, mengapa kita harus ngeri? Di luar kelompok istana yang setiap harinya intens dan gencar mengkampanyekan vaksinasi nasional, masyarakat dihadapkan pada argumen-argumen dari tokoh-tokoh yang terang-menerang menolak dilakukan vaksin. Salah satunya Ripka Ciptani. Ia menolak mentah-mentah vaksin Sinovac dan menudingnya sebagai rongsokan dari Cina. Bersama tokoh lainnya, ia juga mempertanyakan mengapa pemerintah tidak memilih fokus pada vaksin merah putih yang sedang dikembangkan. Kenapa seolah seperti kejar target? Jika alasannya adalah lonjakan paparan pasca Desember 2020, bukankah ledakan paparan COVID pasca pilkada dan Natal tahun baru sudah diwanti-wanti sebelumnya oleh banyak pihak? Itu belum termasuk mitos yang beredar bahwa vaksinasi selain memberikan kemanjuran dalam imunitas, namun juga merenggut kemampuan regenerasi sel tubuh yang mengakibatkannya berkurangnya usia produktif umat manusia. Wow, bahaya juga nih. Fakta berikutnya yang membuat masyarakat khawatir adalah ekspektasi tinggi yang selama ini digaungkan atau dijual ternyata berbanding terbalik dengan tingkat efikasi atau kemanjurannya. Vaksin kemarin dikatakan mempunyai kemanjuran 65,3% untuk Indonesia. Tetapi itu harus dipertanyakan. Seperti contoh, Brazil dan Turki yang pada awalnya mengklaim tingkat efikasinya sekitar 60% di negaranya, setelah beberapa hari melakukan vaksin, dikoreksi menjadi 50%. Dan ini angka standar dari WHO. Oh, kok bisa beda ya? Setelah divaksin turun nih. Apakah Sinovac seperti itu? Kita nggak tahu. Penolakan selanjutnya berawal dari vaksinasi yang ternyata tebang pilih. Masyarakat tidak menolak jika prioritas vaksinasi perdana itu pejabat negara dan tenaga kerja kesehatan. Wajar dong. Tapi saat masyarakat melihat ada suatu bentuk eksklusif yang diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu, seperti artis dan influencer, masyarakat mulai menilai hak dasar mereka jadi tidak setara ini. Warga negara merasa dicerabut berdasarkan kelas sosial. Kegeraman ini memuncak menjadi penolakan. Pantaslah kalau rakyat jelata yang mati karena COVID itu cuma dianggap angka. Lebih utama seakan-akan negara ini menginginkan artis-artis itu hidup. Loh, kita ada satu contoh. Setelah mereka divaksin, apa yang terjadi? Lihat foto ini. Setelah divaksin mereka kumpul-kumpul loh. Emang kalau langsung divaksin langsung kebal nih, kuat nih, kuat. Ini menjadi juga satu bentuk introspeksi bagi negara ini. Kalau ingin menjual suatu isu yang positif, lakukanlah langkah-langkah setelah vaksin sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan, bukan seperti foto yang ada ini, di mana para artis setelah divaksin berkumpul seakan-akan mereka bebas gitu loh, bahwa dunia ini tanpa COVID. Sebelumnya, vaksin itu tidak memusnahkan virus. Vaksin hanya membuat orang yang rentan terhadap virus bisa menambah imun dalam dirinya. Misalnya, tenaga kerja kesehatan, petugas negara yang berhadapan langsung dengan publik sehari-hari. Dengan divaksinkan,
mereka tidak menjadi klaster penyebaran virus. Dan beban rumah sakit akan berkurang dengan sendirinya. Sementara orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat, imun yang bagus, walaupun dia juga mendapat serangan virus, tidak akan berdampak fatal. Dia bisa bertahan sebagai OTG, dan berjalannya waktu dia akan kebal secara alami. Inilah yang disebut herd immunity. Herd immunity yang menjadi target sebenarnya mengapa program vaksinasi ini dilakukan. Membuat tubuh kita kebal terhadap virus. Yang menjadi suatu pertanyaan kemudian. Apakah pemerintah akan memvaksin seluruh warga Indonesia? Rencana terburuknya iya kali ya. Apa penyebabnya? Sebenarnya ini juga yang menjadi kerisauan si Ebong, bahwa edukasi tentang vaksin ini masih kurang di Indonesia. Karena bangsa Indonesia masih menganggap bahwa protokol kesehatan itu hanya 4M aja. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Bukan 4M versi Ebong, meriah menyenggol mewah, bukan itu. Menjaga daya tahan tubuh itu hal yang terpenting dalam diri kita. Kenapa? Karena tubuh ini tidak mampu menciptakan atau menghasilkan vitamin C. Sehingga tubuh ini perlu konsumsi vitamin C dari luar tubuh kita. Namun nyatanya budaya Indonesia bahwa kenyang itu sudah bervitamin. Kadang-kadang tidak mengindahkan ada vitamin-vitamin tertentu yang harus kita masukkan ke dalam tubuh. Itu pentingnya untuk menjaga imun tubuh. Tapi nyatanya pola makan Indonesia itu yang sedikit harus diperbaiki. Di samping itu juga sangat penting adalah ini yang terpenting, menjaga jiwa tetap sehat. Di saat pandemi ini berbagai hal, problematika kehidupan, masalah muncul, bahkan kita diperhadapkan dengan berbagai hal yang absurd, yang tidak jelas, sehingga menimbulkan rasa khawatir, rasa takut yang berlebihan di dalam diri. Padahal, apabila kita berhadapan pada kenyataan itu, kita terlampau mengalami gangguan jiwa, rasa paranoid yang berlebihan, imun tubuh kita akan semakin menurun. Dan ketika imun tubuh kita menurun, disitulah COVID-19 akan menyerang tubuh kita. Selain kita harus menjaga protokol kesehatan 4M, kita harus membiasakan memiliki jiwa yang gembira. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, saya selalu mengatakan dan mengajarkan kepada orang, hadapi semua dengan kegirangan. Gimana, Bong? Manusia nggak bisa luput dari masalah. Masalah ini sudah datang. Benar. Ketika masalah datang, ingatlah satu hal. Ketika aku memikirkannya terlampau dalam, ketika aku menjadikan itu suatu kekecewaan, kemarahan, kekesalan, itu akan mengakibatkan imun tubuh saya turun. Sehingga apa? Sehingga saya gampang diserang. Karena itu ketika ada masalah, pikirkan sebentar. Ingat, kita butuh imun yang kuat. Buat jiwamu tertawa. Buat jiwamu girang. Buat jiwamu gembira. Hati yang gembira adalah obat. Itu celoteh Ebong. Herd immunity itu ada dalam dirimu. Vaksin hanya sebagai tambahan untuk kamu mampu melawan virus COVID-19. Miliki hati yang gembira. Miliki hati yang girang. Hadapi semua dengan senyum. Tapi sebelum Ebong akhiri, ada pertanyaan masyarakat. Bagaimana kami divaksin? Walaupun untuk Pematang Siantar dan Siberungu sekitarnya atau daerah-daerah lain masih menunggu jadwal ya. Tapi Ebong akan mengasih tahu cara agar kita masuk dalam jadwal vaksin di Indonesia atau khususnya Siantar Simalungun. Yang pertama, kita akan mendapatkan SMS pemberitahuan dahulu. Ingat, ada SMS pemberitahuan dahulu. Kita diminta balas SMS untuk registrasi ulang. Apabila sudah registrasi, nanti keluar yang namanya e-tiket yang menyatakan kita akan divaksin di puskesmas mana. Baru e-tiket itu nanti tetap harus diverifikasi melalui aplikasi Peduli Lindungi. Kita akan di screening, diperiksa kesehatan terlebih dahulu seperti suhu tubuh dan tensi.
harus lolos dulu ini pemeriksaan suhu tubuh dan tensi. Dua tahap ini akan selesai, maka kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu pemberian vaksin Sinovac dengan cara disuntik seperti Pak Jokowi di lengan kiri. Ingat, di lengan kiri. Setelah disuntik, kita akan diamati, diobservasi selama 30 menit buat ngecek respon dan efek samping dari vaksin ini. Dan ketika setelah diamati selama 30 menit, kita merasa aman, baru diperbolehkan pulang. Tunggu SMS yang datang, segera daftarkan diri Anda, maka Anda akan siap mendapat etiket untuk divaksin. Seperti itu dulu dari si Ebong celoteh hari ini, bahwa kita harus tetap berpikiran positif. Kalau kita memang memiliki imun yang kuat, tetaplah jaga. Tetaplah jaga. Kalau kita merasa kita tidak memiliki imun yang kuat, kita butuh asupan lain. Selain vaksin juga butuh vitamin. Terima kasih. Ketemu lagi dengan si Ebong dan colok-colok berikutnya. Bye-bye.